Pas lagi asik-asik beberes warung, tiba-tiba di depan warung itu Joko lihat ada Hai, Assalamualaikum. Terima kasih udah klik dan mampir ke channel ini. Di video kali ini kita akan mengangkat sebuah cerita, lebih tepatnya pengalaman mistis dari seseorang, sebut saja namanya Joko. Dimana Joko ini adalah penjual nasi goreng. Awalnya usaha Joko ini berjalan lancar, nggak ada halangan apapun. Tapi tiba-tiba mendadak warung nasi goreng Joko menjadi sepi, nggak ada pembelinya satupun. Hingga akhirnya Joko terpaksa harus gulung tikar. Apa yang menyebabkan nasi goreng dia tiba-tiba mendadak sepi, nggak ada pembelinya sama sekali? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, di sini aku mohon dukungan buat teman-teman buat subscribe ke channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih buat dukungannya dan langsung aja kita ke ceritanya. Di daerah Bogor, Jawa Barat, Joko dan istrinya tinggal. Joko bekerja di sebuah restoran Chinese food sebagai seorang koki. Satu ketika tiba-tiba bosnya meminta Joko untuk pindah ke cabang baru yang ada di luar kota. Karena saat itu putrinya Joko sudah masuk SD atau sekolah dasar, agak susah kalau tiba-tiba dia harus pindah ke luar kota karena juga harus ngurusin sekolah anaknya. Dengan berat hati, Joko pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari tempat kerjanya. Meski awalnya bosnya menolak permintaan Joko, tapi melihat alasan yang Joko sampaikan lebih masuk akal, dengan berat hati mengizinkan Joko mengundurkan diri. Berbekal dari pengalaman dia kerja di restoran bertahun-tahun dengan modal pesangon yang bosnya berikan, Joko akhirnya memutuskan untuk membuka usaha nasi goreng sendiri. Joko pun mulai survei-survei lokasi nih di sekitar tempat tinggal dia. Sampai akhirnya dia menemukan satu lokasi yang dia rasa cukup strategis dan cocok untuk dia buka usaha. Tanpa membuang waktu lama, Joko pun akhirnya menyiapkan semua bahan-bahan yang diperlukan untuk dia buka usaha, mulai dari gerobak, bahan bakunya, terus dia juga sudah membayar sewa tokonya untuk 3 bulan ke depan, dan semuanya sudah benar-benar Joko persiapkan. Setelah semua persiapan selesai, akhirnya Joko pun membuka usaha nasi gorengnya sendiri. Berbeda dengan nasi goreng pada umumnya yang biasanya buka pada malam hari, Joko memilih buka nasi gorengnya di pagi sampai dengan sore hari. Ini tujuannya agar nasi goreng dia itu berbeda dengan nasi goreng lainnya. Ternyata ide yang Joko pakai itu cukup berhasil karena nyatanya pada hari pertama dia buka nasi goreng itu ada beberapa pembeli yang penasaran dan mencoba. Review dari para pembelinya pun mengatakan kalau nasi goreng yang Joko buat itu enak banget. Tentunya mendengar pujian dari para pembeli, Joko semakin semangat lagi nih berusaha. Hari-hari berikutnya pelanggan di warung nasi goreng Joko semakin banyak. Bahkan Joko juga sudah menambah menu baru yaitu mie sebagai menu lain dari restoran itu agar para pelanggannya tidak bosan. Di jam makan siang istrinya pun datang untuk membantu meringankan pekerjaan Joko di warung. Dan gak terasa usaha nasi goreng yang Joko jalani itu sudah berjalan selama 6 bulan dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Tapi tiba-tiba di suatu pagi ketika Joko akan membuka warungnya seperti biasa, dia melihat ada tanah merah berceceran di teras warung dan juga gerobaknya. Joko sempat berpikir, heran kok bisa ada tanah merah. Padahal di sekitar warung itu kondisinya sudah dalam keadaan dicor dan diaspal. Agak susah kemungkinan kalau tiba-tiba ada tanah merah. Tapi Joko nggak mau ambil pusing, dia langsung bersihin dan dia juga buka warung seperti biasanya. Joko merasa hari itu nggak kayak biasanya, karena biasanya 1 jam setelah dia buka warung itu pasti sudah ada pembeli. Ini sampai lewat dari jam makan siang, belum ada satupun pembeli yang datang. Bahkan sampai sore hari, pas Joko akan tutup warung pun hanya ada 1 pembeli, itu pun temennya Joko sendiri. Meski sedikit kecewa, Joko pun akhirnya memutuskan untuk tutup warung dan pulang. Keesokan harinya, hal yang sama juga terulang. Ada tanah merah berceceran di gerobak dan juga warung Joko. Joko sempat kesel, kok ada orang yang sengaja gitu mengotori warungnya, tapi pikiran itu Joko buang dan dia pun langsung melanjutkan membuka warungnya dan membersihkan semua tanah-tanah itu. Sama seperti hari sebelumnya, gak ada satupun pembeli yang mampir ke warung Joko. Joko berpikir mungkin karena hujan, jadi para pembeli males buat keluar rumah. Akhirnya karena sudah sore dan menjelang maghrib, Joko pun balik lagi tutup warung dengan perasaan sedikit kecewa karena hari ini tidak ada pemasukan sama sekali. Tapi hal yang sama terus berulang sampai 3 bulan berlalu. Modal warung Joko pun sudah mulai habis.
Tapi kalau harus tutup warung itu, Joko juga sayang karena saat itu dia tidak memiliki pekerjaan apapun. Hingga hari itu akhirnya Joko memilihkan untuk libur dan tidak buka warungnya. Siang itu ketika Joko lagi ada di teras sambil ngopi dan terus memikirkan cara bagaimana dia dapatkan modal usaha, tiba-tiba dia dikagetkan sama kedatangan temannya yaitu Agus, di mana Agus ini adalah penjual martabak yang ada di sebelah warung Joko. "Gus, tumben kamu main?" sapanya. "Iya, Jok. Tadi aku sekalian lewat terus mampir. Kamu kenapa hari ini nggak jualan?" "Mau jualan pakai apa, Gus? Modalnya aja nggak ada. Aku juga bingung." "Gini, Joko. Sebenarnya udah lama aku tuh pengen ngomong sama kamu, tapi nggak ada waktu." "Ngomong apa, Gus?" "Kenapa kamu nggak coba aja ke orang pinter buat cari tahu kenapa warungmu mendadak sepi gitu? Soalnya aneh banget, Jok." "Makasih saranmu, Gus. Tapi aku pasrah aja lah sama yang punya rezeki. Emang bukan jodohku dagang nasi goreng di situ kali." "Iya sih, Jok. Aku cuma penasaran aja. Dulu sebelum kamu jualan di situ, ada ibu-ibu yang jualan nasi sama sayur. Awalnya juga rame karena memang masakannya enak. Tapi sama kayak kamu, tiba-tiba tuh sepi terus tutup. Oh iya, aku pernah loh malam-malam tuh lihat ada orang datang ke warungmu padahal dia tahu warungmu tuh udah tutup. Aku nggak terlalu jelas karena waktu itu aku udah mau tutup warung. Aku juga nggak tahu orang itu ngapain, tapi dia lumayan lama di warungmu loh, Jok." "Sebenarnya ada hal aneh juga yang sempat ganggu pikiran aku, Gus. Udah lama tiap pagi tuh ada tanah merah berceceran di warung sama gerobakku. Awalnya aku pikir itu kucing, tapi nggak mungkin kan deket warung kita nggak ada tanah merah. Tanah merah kayak tanah kuburan gitu, Joko." "Mungkin, Gus, aku juga nggak yakin, tapi itu kayak tanah merah gitu. Aku nggak tahu itu tanah kuburan apa bukan. Tapi kalaupun bener tanah kuburan, lah orang mau ngapain coba tanah kuburan sampai ke warungku?" "Kamu tuh polos apa bodoh sih, Jok? Ya buat bikin warungmu sepi lah." "Yuk, siapa yang mau bikin warungku sepi? Aku tuh nggak ada musuh selama ini." "Nggak ada musuh bukan berarti nggak ada orang iri, Joko. Mungkin orang itu nggak suka lihat warungmu rame karena bikin warungnya jadi sepi." Joko cuma diam dengan penjelasan temannya. Ada banyak keraguan di benak Joko, tapi dia tetap memilih buat diam. Karena waktu udah sore, Agus pun memilih untuk pamit dari rumah Joko, meninggalkan Joko yang terus kepikiran sama apa yang Agus katakan. Nggak cerita, beberapa bulan sudah berlalu dan kondisi warung Joko masih tetap sama, nggak ada pembeli sama sekali. Padahal hari itu adalah hari dimana seharusnya Joko bayar sewa warung. Tapi karena kondisinya modalnya udah nggak ada, ya udah dengan berat hati akhirnya Joko memutuskan buat nutup warung itu dan dia berencana buat mengangkut semua barang-barangnya buat dibawa pulang. Pas lagi asik-asik beberes warung, tiba-tiba di depan warung itu Joko lihat ada bapak-bapak nih mondar-mandir pakai celana kolor, nggak pakai baju, perutnya tuh buncit. Nggak ngerti maksudnya apa, bapak-bapak itu sambil ngeliatin ke warung Joko, ngeliatin Joko di dalam gitu kan. Joko coba buat sapa dia sambil senyum gitu, tapi bapak itu malah senyum sinis, seorang ngeremehin Joko gitu. Joko sempat emosi. Tapi ya wes lah ya, kata dia nggak mau ribut, toh itu juga hari terakhir dia di situ. Akhirnya Joko pun lanjut buat beberesin warung dan dia angkut barang-barangnya untuk pulang, dibawa pulang. Karena kebetulan bahan-bahan dari warung itu masih ada, akhirnya Joko dan istri memutuskan buat buka warung nasi goreng dari rumah aja. Setidaknya kalau dari rumah, Joko tidak perlu dibebankan untuk biaya bayar sewa, meskipun pastinya kalau pendapatan di rumah tidak sebesar pendapatan dia di warung. Memang agak berat buat Joko ya kondisi kayak gitu, tapi Joko dan istri tetap berusaha dan tetap menjalani hidup.
Singkat cerita, 1 bulan berlalu, Joko buka nasi goreng di rumahnya, dan alhamdulillah setiap harinya ada aja pembeli yang datang ke warung Joko. Bedanya karena warung nasi goreng ini dibuka di rumah, jadi Joko bisa buka sampai 24 jam. Jadi pelanggannya tuh ada aja yang datang ke rumah dia. Siang itu, pas Joko lagi di warung, beberesin warung, tiba-tiba Agus, temennya, si penjual martabak yang dulu warungnya di sebelah warung Joko, datang ke rumahnya. "Kamu dari mana, Gus? Nggak mungkin toh kamu bener-bener niat kesini buat main," tanya Joko sambil ngeledek Agus. "Hahaha, tahu aja kamu tuh, Jok. Iya, aku tuh habis ngelayat ke rumah Pak Karta. Itu loh yang punya rumah makan di ujung jalan dekat warung kita dulu." "Innalillahi, sakit apa, Gus?" "Nggak tahu, Joko. Orang-orang bilang jenazahnya ditemukan di kuburan dalam keadaan gosong. Kasihan banget. Tadi juga pas ngelayat, mayatnya bau busuk banget, sampai mau muntah rasanya." "Astagfirullah, Gus." "Iya, Joko, aku heran. Padahal baru kali ini loh aku ngelayat tapi dibikin kaget sama mayatnya." "Ngomong-ngomong, Gus, Pak Karta tuh orangnya yang mana sih? Kan di rumah makan itu ada 3 cowok sama 2 perempuan kan?" "Pak Karta itu jarang ada di warung. Dia suka keliling warung sekitarnya. Nggak ngerti tujuannya apa. Itu loh, kamu pernah lihat nggak bapak-bapak yang suka pakai celana kolor doang, nggak pernah pakai baju, yang perutnya buncit? Dia emang suka keliling gitu ngeliatin warung-warung di sekitar dia." "Oh iya, aku udah cerita belum? Dia loh yang ternyata aku lihat di warungmu malam-malam itu, Jok." "Hmm, masa sih?" "Pak Karta tuh kasihan, anaknya 3 kuliah semua, tapi nggak ada satupun yang kerja. Ujung-ujungnya ya jaga warung bapaknya. Mana katanya semalam warungnya tuh malah kebakaran. Udah jatuh ketimpa tangga ya, Jok. Apa mungkin ini aja buat dia ya, Joko?" "Hus, jangan gitu, Gus. Pamali ngomongin keburukan orang yang udah meninggal." Terus ngobrol berdua nih sampai nggak terasa waktu sudah menjelang sore, dan Agus harus pamit pulang karena dia juga harus buka warung martabaknya. Nggak lupa Joko juga bungkusin 2 nasi goreng buat si Agus sama istrinya. Perlahan tapi pasti nasi goreng Joko yang ada di rumahnya, pelan-pelan pelanggannya bertambah dari yang awalnya cuman setiap harinya cuma kejual 5 atau 6 porsi, sekarang bisa puluhan. Karena selain dia buka di rumah 24 jam, Joko juga terima pesanan via GoFood atau GrabFood. Yang bisa kita terima dari kisah Agus ini adalah seberapa berat pun ujian yang kamu jalani, tetap intinya harus sabar dan tetap positive thinking. Entah itu mistis atau enggak, yang pasti apapun itu tetaplah berpikir positif dan menyerahkan semuanya kepada yang di atas saja. Dan itulah video tentang pengalaman mistis dari seorang narasumber bernama Joko kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.